Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah kata yang pantas seharusnya kita keluarkan dari mulut dan lisan kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat merasakan kenikmatan tersebut. Dan juga yang paling penting, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat. Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh umat manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus di permukaan bumi ini sebagai suri tauladan umat manusia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-14 dari bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan dan kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah-ibadah hingga akhir Ramadan nantinya. Pemirsa yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat manusia tentunya tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dan ini juga merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik setiap bani Adam pasti selalu melakukan kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan dan dosa yaitu orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedikit mendengarkan kisah yang dimana diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ketika seseorang, bahkan dikatakan seorang pemuda yang dimana ia telah melakukan dosa besar, yaitu membunuh 99 orang. Satu orang saja kita bunuh merupakan dosa yang sangat besar. Bagaimana dengan dosa 99 orang? Dan diceritakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana seorang pemuda ini sudah lelah dengan kebiasaannya, yaitu membunuh. Kemudian datang kepada seorang yang ahli ibadah, seorang rahib. Ia menanyakan, apakah masih ada pintu taubat untuk saya? Kemudian ahli ibadah ini, seorang rahib, mengatakan tidak ada lagi. Karena seorang pemuda ini datang ke ahli ibadah mengatakan, masih adakah taubat yang saya untuk diri saya, yang dimana saya telah membunuh 99 orang. Kemudian seorang ahli ibadah, seorang ahli rahib ini mengatakan, tidak ada lagi tobat bagimu. Maka seorang pemuda ini membunuh seorang rahib ini hingga cukup dengan 100 orang yang ia bunuh. Kemudian seorang pemuda ini mendatangi seorang ahli ilmu atau orang yang alim, berilmu. Kemudian ia mengatakan,
saya telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada taubat bagiku? Kemudian seorang alim, seorang yang berilmu ini mengatakan, tidak ada yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanyalah seorang pemuda ini, pergilah ke suatu negeri ini dan ini, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beribadahlah di sana. Kemudian pemuda ini hijrah ke tempat yang telah ditujukan dari seorang alim tadi. Di tengah perjalanan maka datanglah malaikat maut atau kematian mendatangi seorang pemuda ini, dan tentunya ia meninggalkan dunia ini. Kemudian datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Ia mengatakan, malaikat rahmat mengatakan, ini adalah bagianku. Kemudian malaikat azab mengatakan, ini adalah bagianku. Kemudian datanglah salah satu atau malaikat yang lainnya berupa wujud manusia. Kemudian ia mengatakan, kita mengukur antara kampung yang akan dipergi seorang pemuda ini dan kampung halamannya. Kemudian diukurlah, maka yang paling dekat adalah kampung yang ia hijrah, yang ia ingin pergi beribadah di dalamnya. Maka disinilah malaikat rahmat mengambil seorang pemuda ini. Artinya bahwa di sini kita belajar, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu dosa yang ia lakukan merupakan dosa yang sangat besar, namun Allah Subhanahu wa ta'ala masih membuka pintu taubat kepada seseorang hamba. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan, bulan maghfirah, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat yang seluas-luasnya. Dan disinilah kita berkesempatan untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan keselamatan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhir kelak nanti. Dan betapa cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Bahkan seorang hamba sudah melakukan semua dosa-dosa yang besar di dunia ini, baik itu berzina, meminum minuman khamar, mencuri, dan dosa besar lainnya, melainkan dosa syirik, maka semua itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, Kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang berputus asa atau melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa ta'ala membentangkan tangannya di malam harinya untuk mengampuni orang-orang yang berbuat dosa pada siang harinya. Dan begitu juga wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang harinya untuk mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat dosa pada malam harinya, sampai
terbitnya matahari di sebelah barat. Artinya sampai hari kiamat. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya bulan suci Ramadan ini adalah berkesempatan kita untuk meraih maghfirah, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di mana ampunan ini merupakan hal yang sangat kita nanti-nantikan hingga ajal menjemput kita. Dan tentunya dengan bertobat ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Yang pertama, keutamaan dari bertobat ialah Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri. Kemudian yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tobat ini kita dapat mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian wahai sekalian manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, maka insyaallah la'allakum tuflihun, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang ketiga, tentunya dengan tobat ini kita akan mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Adapun kesalahan-kesalahan tentunya datangnya dari diri kami pribadi. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.